Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Eka Faizatur Rahmi, dosen program studi S1 Pendidikan Bidan Stikes Hamzar, Memben, Lombok Timur. Konsentrasi saya adalah mengajar mata kuliah Kesehatan Ibu Anak dan Kesehatan Reproduksi. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi dengan bobot 3 SKS. 1 SKS teori, 1 SKS praktik laboratorium, dan 1 SKS praktik lapangan. Mata kuliah ini diampuh oleh 2 orang tim teaching. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan dan mode pembelajaran pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi. Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi merupakan mata kuliah yang hadir sebagai bentuk persiapan atas asuhan kesehatan reproduksi, khususnya untuk pasangan yang akan menikah dan mempunyai anak. Mata kuliah ini akan membahas tentang pengetahuan dan keterampilan klinis kebidanan normal dan pada kondisi kompleks, pendampingan dan perlindungan, keterampilan dalam komunikasi efektif termasuk pengkajian dan pendokumentasian. Lingkup praktik kebidanan, instrumen pengkajian risiko, asuhan pada pranikah dan prakonsepsi, keselamatan pasien, pembelajaran interprofesional dan bekerja interdisiplin, refleksi praktik klinik, konseling, dan promosi kesehatan. Dengan mengikuti mata kuliah Asuhan Kebidanan Pranikah dan Prakonsepsi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut. Melakukan screening pranikah, menjelaskan pemeriksaan tambahan untuk fertilitas, penilaian hasil pemeriksaan semen, lembaran kurva temperatur basal tubuh, instruksi penilaian hasil, pemeriksaan mukus serviks, tes VAN, uji pasca koitus. Melakukan penilaian hasil pemeriksaan darah rutin, urin rutin, TORCH, hepatitis, HIV/AIDS, TBC, dan malaria, mencari evidence base terkait asuhan pranikah. Menjelaskan konsep fertilitas dan infertilitas, menjelaskan KIE persiapan kehamilan, menjelaskan persiapan dan perencanaan kehamilan, menjelaskan psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan, menguraikan kajian psikologis tentang perkembangan perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan sehat, menguraikan kajian psikologis tentang persiapan seorang ayah dalam persiapan menjadi orang tua, melakukan screening prakonsepsi, melakukan konseling persiapan kehamilan, menjelaskan cara mengatur jarak ideal antar kehamilan, serta mencari evidence base terkait asuhan prakonsepsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa? Sebelum saya menjelaskan apa yang saya deliver kepada mahasiswa, tentu saja saya beserta tim teaching membawakan setiap sesi pertemuan berbasis kepada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari program studi S1 Pendidikan Bidan. Dari capaian pembelajaran lulusan ini, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, dan kemudian turun lagi menjadi sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini penting mengingat mata kuliah ini harus bisa sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan S1 Pendidikan Bidan. Ada beberapa metode yang saya gunakan dalam menyampaikan perkuliahan. 1. Metode ceramah. Saya lakukan dengan harapan mahasiswa nantinya dapat memahami dan memperoleh materi secara luas berdasarkan evidence base. 2. Pembahasan studi kasus setiap minggunya. Teknik pengajaran yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa? Dalam perkuliahan saya, ada beberapa teknik komunikasi yang saya gunakan, yakni dengan pendekatan student-centered learning atau berpusat kepada mahasiswa. Agar mahasiswa berpartisipasi aktif untuk bertanya dan mengemukakan isu-isu di kelas sehingga proses belajar mengajar berjalan komunikatif.
Proses perkuliahan dilakukan secara luring sebanyak 14 kali tatap muka. Untuk SKS teori, metode pembelajaran student center learning yang saya gunakan adalah 1. Diskusi pleno. Diskusi pleno dilaksanakan 1 kali setiap minggu sesuai jadwal yang telah ditetapkan, dipimpin oleh moderator. 1 kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Penetapan kelompok yang akan presentasi dilakukan pada hari diskusi pleno dengan cara loading di depan moderator. Dengan demikian, semua kelompok harus mempersiapkan PowerPoint untuk diskusi pleno. 2. Diskusi kelompok kecil. Saya meminta mahasiswa untuk membuat 1 kasus pranikah dengan keluhan yang berbeda-beda dan membuat asuhan kebidanan untuk kasus yang telah dipilih. Kemudian mahasiswa mempresentasikan dan mendiskusikan yang telah dibuat dengan anggota kelompok yang lain. Tujuannya agar mahasiswa dapat lebih percaya diri mengungkapkan pemikirannya dalam mengembangkan pola pikir kritis, aktif, dan kreatif. 3. Tutorial. Pembelajaran tutorial saya buat dalam bentuk 3 skenario. Untuk masing-masing skenario dibagi menjadi 2 pertemuan dan saya lakukan dengan metode 7 jam atau 7 langkah. Untuk pertemuan 1 membahas langkah 1-5, langkah 6 mahasiswa belajar mandiri, dan pertemuan kedua membahas langkah ke-7. Tujuannya agar mahasiswa bisa memecahkan berbagai masalah melalui penyediaan informasi tambahan berupa buku, diskusi, dan kegiatan lain yang dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk belajar. Untuk pembelajaran praktik laboratorium, metode yang saya gunakan adalah demonstrasi dan role play. Dan pembelajaran praktik lapangan, metode yang diterapkan adalah pengelolaan asuhan kebidanan pranikah, role play, kegiatan pendidikan kesehatan dengan sasarannya adalah individu pasien, pasangan calon pengantin. Dan metode yang terakhir adalah dengan direct observational of procedure skill. Jadi mahasiswa melakukan keterampilan klinis berdasarkan SOP yang telah ditetapkan. Teknik yang ketiga adalah assessment. Bagaimana saya menilai mahasiswa? Berdasarkan komponen-komponen evaluasi yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan atau pada saat penjelasan RPS. Di antaranya, tugas 20%, praktikum 20%, seminar atau keaktifan 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi secara luring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi Ibu. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Hari ini hadir semua? Satu orang atas nama siapa, Dek? Sarahli. Atas nama Sarahli. Kenapa Sarahli? Sakit. Ini suratnya ya. Baik. Atas nama Sarahli berarti yang hadir hari ini 18 orang ya. Baiklah, terima kasih atas kehadiran adik-adik. Hari ini kita akan belajar mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi ya. Sebelumnya Ibu sudah menjelaskan RPS terkait dengan asuhan kebidanan pranikah prakonsepsi ini ya adik-adik ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang screening pranikah ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baik, berdoa selesai. Kita mulai ya adik-adik. Nah, screening pranikah. Jadi screening pranikah ini tujuan umumnya yaitu adik-adik harus mampu melakukan screening pranikah dan memiliki tujuan khusus sebanyak 10, diantaranya mahasiswa atau adik-adik mampu menjelaskan tentang pengertian screening pranikah, tahap screening pranikah, kemudian yang perlu dikaji saat screening pranikah, jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan, pemeriksaan kesehatan umum, pemeriksaan penyakit hereditas atau keturunan, pemeriksaan penyakit menular, kemudian pemeriksaan penunjang urin dan screening tuberkulosis, pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan. Mahasiswa mampu melakukan pemberian imunisasi ya.
Ibu jelaskan terkait dengan screening pranikah. Itu biasa disebut dengan perawatan prapembuahan. Ini merupakan serangkaian intervensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memodifikasi resiko biomedis, perilaku dan sosial yang berkaitan dengan kesehatan wanita serta kehamilannya nanti. Jadi screening pranikah ini dilakukan sebagai langkah pertama untuk memastikan kesehatan calon ibu serta calon anak sedini mungkin, bahkan sebelum proses pembuahan terjadi. Nah, kenapa dilakukan screening pranikah? Ayo adik-adik, ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Atas nama siapa? Ya, silahkan Eva. Kenapa harus dilakukan screening pranikah? Karena hal tersebut dilakukan tidak semua orang memiliki riwayat kesehatan yang baik. Bahkan seseorang yang tampak sehat pun dapat dimungkinkan memiliki sifat pembawa penyakit. Ya. Maka dari itu dapat juga meyakinkan pasangan tersebut memiliki pasangan yang sehat. Ya, betul ya. Sangat penting dilakukan screening pranikah. Jadi screening pranikah adalah salah satu rencana dan strategi yang menjadi hal penting dalam mencegah gangguan genetik dan kelainan bawaan. Jadi sejak awal kita mencegah adanya gangguan genetik pada kehamilan dan kelainan bawaan dari proses hamil ya. Dengan pemeriksaan kesehatan sebelum hamil ini merupakan sesuatu yang sangat penting agar kehamilan dapat berjalan dengan baik ya. Jadi pemeriksaan kesehatan sebelum menikah atau hamil khususnya pada wanita akan mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu dan anak. Jadi bayangkan dengan melakukan screening pranikah saja angka kematian ibu dan anak itu bisa dicegah ya. Untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat diperlukan pemeriksaan pranikah atau disebut biasanya premarital check up ya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan setelah menikah. Kemudian screening pranikah ini memiliki tahapan, yaitu diantaranya adalah dengan melakukan wawancara atau konseling pranikah biasanya ya. Ini tujuannya untuk membantu pasangan calon pengantin yang dilakukan oleh konselor khusus. Jadi kita sebagai bidan nanti ketika adik-adik setelah selesai perkuliahan ya, kemudian menjadi bidan profesional, bisa menjadi konselor untuk pasangan pengantin yang akan menikah ya. Ini untuk menganalisis kemungkinan masalah dan tantangan yang akan muncul dalam rumah tangga dan untuk memecahkan masalah untuk pasangan calon pengantin tersebut, begitu ya. Apa aja sih yang perlu dikaji? Jadi yang pertama adalah riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit yang diderita, kelainan bawaan, baik itu dari pasangan laki-laki maupun pasangan perempuan. Jadi kebiasaan makan, pola makan, gaya hidup, nanti kita akan tanyakan bagaimana kebiasaan makannya sebelum menikah, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Karena ini berkaitan dengan berat badan ya. Berat badannya kalau terlalu obesitas otomatis akan mempengaruhi kondisi kesehatan dari pasangan tersebut, begitu. Nah, kemudian yang harus ditanyakan adalah riwayat pengobatan. Misalnya sudah mengalami melewati pengobatan penyakit atau sudah menggunakan obat-obat terlarang, misalnya pengobatan penyakit misalnya kanker begitu ya, atau penggunaan obat-obat terlarang itu udah minum jamu atau minum alkohol untuk pasangan yang laki-laki, karena nanti bisa berdampak ke kondisi kesehatan mereka ya sebagai pasangan calon pengantin. Pengaruh lingkungan yaitu paparan bahan kimia, tempat tinggal, tempat kerja. Nah, apalagi kalau misalnya tempat tinggalnya itu dekat dengan perusahaan atau ada bekas limbah begitu, itu tetap akan berpengaruh. Kemudian riwayat kehamilan, apakah pernah hamil sebelumnya? Kalau misalnya pasangannya ini sudah pernah menikah sebelumnya ya dan pernah hamil, nah ini harus kita tanyakan juga bagaimana riwayat kehamilannya sebelumnya seandainya sudah pernah hamil. Kemudian yang harus ditanyakan adalah riwayat keluarga, yaitu riwayat penyakit keturunan, baik itu dari pasangan laki-laki ataupun pasangan perempuan, dan riwayat psikososial, yaitu adanya riwayat tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Karena semuanya ini saling berpengaruh, gitu.
adik-adik ya. Nah, apa saja sih jenis pemeriksaan yang harus dilakukan? Yaitu ada 5 jenis pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan kesehatan secara umum, kemudian penyakit hereditas, penyakit menular yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan, ya, dan pemeriksaan tambahan. Nah, apa itu pemeriksaan kesehatan secara umum? Nah, jadi yang harus diperiksa adalah mulai dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan indeks massa tubuh atau IMT yang tadi itu kita menanyakan riwayat gaya hidup ya, pola makan, kemudian pengukuran lila, lingkar lengan atas, pemeriksaan darah rutin yaitu kadar Hb atau hemoglobin, pemeriksaan hematokrit, sel darah putih, leukosit ya, dan trombosit. Dan ada lagi juga pemeriksaan kadar gula darah dan kadar kolesterol, golongan darah dan resus, apalagi kalau misalnya pasangan tersebut menikah dengan bule ya, resusnya berbeda. Jadi antara laki-laki dan perempuan harus diperiksa resusnya kalau misalnya menikah dengan orang dari luar negeri begitu ya. Dan pemeriksaan urinalisis lengkap untuk mendeteksi ISK dan adanya darah protein yang menunjukkan di dalam urin pasangan tersebut atau di dalam urin si perempuan ya. Nah, untuk pemeriksaan penyakit hereditas yang diperiksa adalah penyakit talasemia. Talasemia ini penyakit kelainan pada darah turunan yang membuat seseorang tidak mampu menghasilkan protein dalam darah atau hemoglobin dan berisiko mengalami anemia. Bayangkan kalau misalnya sudah sejak awal pasangan tersebut anemia, ketika mengandung proses pengenceran darah itu semakin berpengaruh dengan adanya kehamilan dan akan berisiko mengalami anemia lebih lanjut lagi, yang tadinya misalnya anemia ringan menjadi anemia berat, diperparah dengan kondisi hamil gitu. Nah, itulah sebabnya sejak awal harus diperiksa. Kemudian ada namanya pemeriksaan hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah, dan sickle cell disease itu penyakit anemia sel salin. Ini rangkaian yang harus diperiksa untuk pemeriksaan penyakit hereditas pasangan calon pengantin. Selanjutnya ada namanya pemeriksaan penyakit menular. Jadi ini di sini harus diperiksa adalah semuanya jenis penyakit menular. Di antaranya HIV, hepatitis B, hepatitis C. Ini menular melalui hubungan seksual biasanya ya, yang HIV. Kemudian pemeriksaan TORS itu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex dan herpes simplex virus ya, atau HSV ya. Dan yang ketiga adalah venereal disease screening, atau ini pemeriksaan untuk penyakit sifilis pada laki-laki ya, dan GO atau gonore. Ini yang biasanya kita dengar itu GO ya. GO itu kencing nanah pada laki-laki juga ya, biasa terjadi. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan urin. Jadi kenapa harus diperiksa urin? Jadi perlu dilakukan ini untuk melihat kondisi ginjal pasangan tersebut. Apakah kondisi ginjalnya itu fungsinya itu baik atau tidak, dilihat dari pemeriksaan urin ini. Dan risiko infeksi saluran kemih pada calon ibu yang akan mengandung ya. Dan harus dilakukan screening TB, yaitu tuberkulosis ya. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan yang berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan. Apa aja yang harus diperiksa? Yang pertama, untuk perempuan itu harus dilakukan USG. USG ini untuk mengetahui kondisi rahim ya, kondisi telur, kemudian kondisi dari indung telur ya, kondisi saluran telurnya itu tuba fallopinya yang akan dilihat ya, yang saluran telurnya, kemudian indung telurnya itu tempat ovariumnya ya. Ovarium itu tempat dihasilkan ovum atau sel telur perempuan yang akan dibuahi oleh laki-laki atau sel sperma. Jadi ada juga pemeriksaan HSG namanya, yaitu kondisi tuba fallopi juga ya. Kemudian sumbatan akibat kista, polip endometrium, tumor, fibroid itu.
Jadi dengan pemeriksaan USG dan HSG ini banyak yang diketahui untuk pemeriksaan kondisi organ reproduksi perempuan bagian internal ya. Kemudian untuk laki-laki ini pemeriksaan fisiknya yang harus diperiksa itu penis, apakah penisnya normal atau enggak, kemudian skrotumnya normal atau tidak. Jadi di dalam skrotum itu ada apa namanya? Ya, ada testis, itu tempat diproduksinya sperma. Jadi karena sperma yang akan membuahi ovum, itulah sebabnya harus diperiksa dengan tujuan nanti ketika pasangannya ini akan menikah, kemudian membina rumah tangga, tujuan bisa langsung hamil, tidak terjadi infertilitas ya, atau ketidaksuburan itu bisa diketahui sejak dini ya. Dan pemeriksaan sperma, jadi sperma itu kan ada morfologinya ya, ada kepalanya, ada leher, ada ekor, kemudian pergerakan spermanya normal atau tidak, begitu. Lengkap tidak morfologinya tadi, kemudian jumlahnya itu cukup atau tidak untuk membuahi ovum tadi. Jadi kalau misalnya jumlahnya tidak cukup, bisa juga akan berpengaruh akan proses lamanya terjadi pembuahan atau kejadian kehamilan ya. Kemudian pemeriksaan tambahan itu adanya pemeriksaan alergi, misalnya alergi terhadap antibiotik gitu. Nah, ini yang terakhir ini yaitu terkait dengan pemberian imunisasi. Jadi pemberian imunisasi ini dia harus mampu melakukannya, yaitu salah satu imunisasi yang diberikan adalah imunisasi TT. Jadi nanti ketika ada pasangan yang akan menikah, si perempuannya itu harus diinjeksi TT, yaitu tetanus toksoid. Jadi tetanus toksoid ini sangat penting diberikan. Kenapa? Untuk mencegah komplikasi tetanus neonatorum yang dapat berakibat fatal pada bayi baru lahir ya. Kemudian ada namanya imunisasi MMR dan varicella. Ini diberikan sebelum merencanakan kehamilan. Jadi MMR ini diberikan minimal 3 bulan sebelum hamil. Itulah sebabnya pasangan harus melakukan screening 3-6 bulan sebelum merencanakan untuk menikah. Karena kenapa? Tadi adanya rangkaian pemeriksaan yang harus dilakukan dengan tujuan apa? Untuk mencegah apa tadi? Angka kematian ibu, angka kematian bayi. Ya. Kemudian di sini juga pentingnya adalah pemberian asam folat. Ini juga dilakukan sebelum dimulai kehamilan ya, dan dilanjutkan hingga 6-12 minggu pasca pembuahan atau setelah terjadinya pertemuan ovum dan sperma. Dan biasanya kita sebut fertilisasi ya. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi risiko kelainan bawaan berupa neural tube defect ya. Dosis yang dikonsumsi itu yaitu 400 mikrogram sehari. Jadi setiap hari calon pengantin atau perempuan mengkonsumsi asam folat itu sebanyak 400 mikrogram. Nah, ini merupakan yang terakhir ya adik-adik. Dari yang semua yang sudah dijelaskan, adakah adik-adik yang belum pahami atau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan slide tadi? Ya, silakan Anik Sugiatna. Baik Bu, saya izin bertanya. Kan tadi di PPT itu udah dijelaskan tentang pemberian imunisasi TT. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kenapa pada setiap pasangan calon pengantin itu dianjurkan untuk melakukan imunisasi TT? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Nani, silakan dari adik-adik, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari temannya? Izin menjawab Bu. Baik, silakan Raudatul. Baik, terkait dari pertanyaan saudari Nani, mengapa suntik TT itu atau imunisasi TT itu penting? Karena di sini program pemerintah itu merupakan salah satu dari program pemerintah yang diluncurkan untuk mencegah terjadinya angka kematian dari ibu tersebut. Kemudian di sini imunisasi TT atau suntik TT itu juga merupakan untuk mencegah yang namanya tetanus neonatorum pada bayi baru lahir.
untuk mencegah komplikasinya seperti itu. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, sudah sangat bagus sekali ya tanggapan dari Raudatul tadi terkait dengan kenapa harus diberikan suntik TT. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya juga, suntik TT ini sangat penting karena untuk mencegah penyakit tetanus neonatorum pada anak yang akan dilahirkan nanti, begitu. Jadi kita harus screening terlebih dahulu status T-nya, apakah T1, T2, T3, T4 atau T5. Kalau misalnya setelah kita screening status pasangan tersebut adalah masih T2 yang perempuan ya. Jadi T2 ini lama perlindungannya itu selama 3 tahun. Jadi harus kita berikan imunisasi TT yang ketiga atau status T-nya berubah menjadi T3. T3 ini bisa diberikan 6 bulan setelah TT2 tadi, setelah status T-nya itu T2. Jadi kalau sudah T3, lama perlindungannya itu adalah selama 5 tahun. Terima kasih banyak Nani dan Raudatul. Apakah ada yang ingin adik-adik tanyakan lagi? Baik, silahkan renungan Selfitriani ya. Ini Bu, apakah wajib untuk bagi calon pengantin melakukan pemeriksaan organ reproduksi? Ya, pertanyaannya bagus ya dari renungan Selfitriani. Dari adik-adik apakah ada yang ingin menanggapi? Ya, silahkan Gina Murgani ya. Baik, terkait dengan pertanyaan saudari Renungan Selfitriani tadi, menurut saya kenapa harus dilakukan pemeriksaan? Karena supaya kita tahu tingkat kesuburan dari seorang wanita itu jika ingin memiliki anak pada kemudian harinya nanti. Kemudian selain itu juga supaya untuk mendeteksi apakah adanya penyakit menular atau tidak. Misalkan jika dia akan menikah dengan bule seperti yang dijelaskan sama Ibu dosen tadi. Baik, tanggapan dari Gina Murgani sudah sangat baik ya. Ibu jelaskan kembali kenapa harus dilakukan pemeriksaan organ reproduksi ya. Ini sangat penting dilakukan karena akan berdampak ke segala hal. Jadi organ reproduksi perempuan itu ada internal ya tadi, yaitu pemeriksaan rahim, saluran rahim dengan pemeriksaan USG dan HSG ya. Pemeriksaan kondisi rahim, apakah ada tumor, itu untuk pemeriksaan HSG. Apakah ada fibroid. Nah, kalau USG itu memeriksa kondisi rahimnya, kondisi saluran indung telurnya, kondisi indung telurnya atau ovarium ya, tempat diproduksinya ovum. Apakah sehat, normal atau tidak. Kemudian untuk laki-laki, organ reproduksi yang harus diperiksa itu adalah kondisi penisnya, bentuk fisik penisnya normal atau tidak, skrotumnya apakah terdiri dari 2 atau tidak, kemudian di dalam skrotumnya apakah ada testis, apakah ada di dalam skrotum? Testis, betul. Apakah ada testis? Nah, testis di sini adalah tempat diproduksinya sperma. Jadi sperma lah yang akan membuahi ovum tadi menjadi cikal bakal janin. Jadi itulah pentingnya harus diperiksa organ reproduksi tadi. Yang disampaikan Gina juga kenapa harus diperiksa, agar kita tahu apakah ada riwayat penyakit menular seksual atau tidak. Adakah penyakit apa? HIV, kemudian apa lagi? Sifilis, kemudian juga gonore. Jadi dengan kita melakukan pemeriksaan organ reproduksi ini sangat banyak manfaatnya ya. Jadi adik-adik harus bisa melakukan konseling, menjelaskan ke pasien pentingnya rangkaian-rangkaian dari pemeriksaan tadi itu. Adik-adik karena sudah jelas semua untuk perkuliahan hari ini, kita akhiri ya. Dengan sama-sama mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini daftar hadirnya adik-adik, silakan diisi dan jangan lupa tugas untuk minggu depan dikerjakan ya. Demikian cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.